Bayangkan kamu hidup 50.000 tahun lalu. Suatu hari, saat berburu, sesuatu berjalan sangat salah. Seekor hewan besar menyeruduk dan kakimu patah. Tulang paha patah total, rasa sakitnya luar biasa. Tapi bukan itu masalah terbesarmu. Masalahnya adalah tidak ada rumah sakit, tidak ada dokter, tidak ada antibiotik, tidak ada gips, tidak ada obat pereda nyeri, tidak ada operasi, dan kamu tidak bisa berjalan, tidak bisa berburu, tidak bisa mencari makan, tidak bisa melarikan diri dari bahaya. Di alam liar, cedera seperti ini hampir selalu berarti satu hal, kematian. Seekor singa dengan kaki patah akan kelaparan, seekor rusa yang tidak bisa berlari akan menjadi mangsa. Alam tidak menunggu yang lemah. Jadi bagaimana mungkin nenek moyang kita bertahan? Bagaimana manusia purba bertahan dari sakit dan luka yang seharusnya membunuh mereka? Jawabannya jauh lebih menyentuh daripada yang kamu duga. Karena rahasianya bukanlah obat. Rahasianya adalah satu sama lain. Mari mulai dari betapa berbahayanya dunia mereka. Kehidupan manusia purba keras dengan cara yang sulit kita bayangkan hari ini. Mereka berburu hewan-hewan besar dari jarak dekat dengan tombak. Setiap perburuan bisa berakhir dengan tanduk yang menembus, kuku yang menendang, atau tubuh yang terlempar. Mereka jatuh dari tebing dan pohon. Mereka menghadapi dingin yang mematikan. Mereka melahirkan tanpa bantuan medis apapun. Dan ada satu ancaman yang tak terlihat yang mungkin lebih mematikan daripada semua itu. Infeksi. Hari ini, luka kecil yang terinfeksi bisa disembuhkan dengan antibiotik seharga beberapa ribu rupiah. Tapi di zaman purba, goresan sederhana yang terinfeksi bisa menyebar, memburuk, dan membunuh. Tidak ada penisilin, tidak ada antiseptik. Tubuh harus melawan sendiri dan kadang tubuh kalah. Jadi ya, banyak manusia purba memang mati muda. Kita tidak boleh membayangkan masa lalu sebagai surga yang sehat. Rata-rata usia hidup mereka pendek dan kematian ada di mana-mana. Tapi disinilah letak misterinya. Karena meskipun dunia mereka begitu berbahaya, kita menemukan sesuatu yang aneh di dalam fosil-fosil mereka. Sesuatu yang seharusnya tidak mungkin ada. Kita menemukan tulang-tulang yang sembuh. Dan untuk memahami kenapa itu luar biasa, kita harus memikirkan apa arti sebuah tulang yang sembuh. Ketika kamu mematahkan tulang besar, dibutuhkan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan untuk sembuh. Selama waktu itu, kamu nyaris tidak berdaya. Kamu tidak bisa berburu untuk dirimu sendiri, kamu tidak bisa mengumpulkan makanan, kamu tidak bisa melarikan diri dari predator, kamu bahkan mungkin tidak bisa mengambil air sendiri. Di dunia hewan, ini adalah akhir. Hewan yang cedera parah biasanya mati karena tidak ada yang merawatnya. Jadi ketika kita menemukan fosil manusia purba dengan tulang patah yang sudah sembuh dengan sempurna, itu memberitahu kita sesuatu yang mendalam. Itu berarti seseorang merawat mereka. Seseorang membawakan mereka makanan selama berminggu-minggu, seseorang memberi mereka air, seseorang melindungi mereka saat mereka tidak berdaya, seseorang menolak untuk meninggalkan mereka. Tulang yang sembuh bukan hanya bukti penyembuhan, ia adalah bukti kepedulian. Dan begitu kita tahu apa yang harus dicari, kita menemukannya berulang kali. Ambil salah satu contoh paling terkenal. Di sebuah gua bernama Shanidar, di wilayah yang sekarang menjadi Irak, para arkeolog menemukan kerangka seorang Neandertal. Pria ini yang sering dijuluki Nandi hidup dengan tubuh yang hancur. Salah satu lengannya rusak parah dan tampaknya tidak berfungsi, mungkin bahkan diamputasi di bagian bawah. Ia mengalami cedera serius di kepala yang kemungkinan besar membuatnya buta pada satu mata. Ada tanda-tanda cedera pada kakinya yang akan membuatnya pincang dan kesakitan setiap kali melangkah. Cedera-cedera ini terjadi jauh sebelum ia meninggal dan luka-lukanya sembuh. Artinya, seorang Neandertal yang setengah buta dengan satu lengan lumpuh dan kaki yang cedera, seseorang yang hampir tidak mungkin berburu atau membela diri, tetap hidup bertahun-tahun. Ia bertahan bukan karena ia kuat, ia bertahan karena kelompoknya tidak meninggalkannya. Dan Nandi bukan satu-satunya. Ada fosil-fosil lain dari individu yang kehilangan hampir seluruh giginya bertahun-tahun sebelum mereka meninggal. Rahang mereka menunjukkan bahwa gigi-gigi itu sudah lama hilang dan tulangnya sembuh menutup. Pikirkan apa artinya itu. Seseorang tanpa gigi tidak bisa mengunyah makanan keras. Untuk bertahan hidup, kemungkinan besar orang lain harus membantu. Mungkin melunakkan atau menyiapkan makanan agar bisa ia telan. Salah satu contoh seperti ini berasal dari situs yang sangat tua.
jauh lebih dari 1 juta tahun lalu. Beberapa peneliti menduga ini mungkin salah satu petunjuk paling awal bahwa manusia purba merawat anggota kelompok yang tidak berdaya, meski para ahli masih memperdebatkan detailnya. Kalau dugaan itu benar, artinya naluri untuk merawat yang lemah sudah ada di dalam garis keturunan kita jauh sebelum manusia modern muncul. Ini adalah salah satu teknologi tertua yang pernah kita miliki. Bukan tombak, bukan api, tapi kepedulian. Dan ada petunjuk bahwa mereka mungkin melangkah lebih jauh dari sekadar memberi makan yang sakit. Dari sisa-sisa yang menempel pada gigi beberapa Neandertal, para peneliti menemukan jejak tumbuhan tertentu. Beberapa di antaranya tidak begitu bergizi, tapi diketahui memiliki khasiat penyembuh. Ada dugaan bahwa mereka mungkin menggunakan tumbuhan sebagai semacam obat. Buktinya belum pasti dan masih diperdebatkan. Tapi gagasannya menakjubkan bahwa jauh sebelum apotek dan resep dokter, nenek moyang kita mungkin sudah mencari di alam untuk sesuatu yang bisa meredakan rasa sakit. Tapi obat yang sesungguhnya, obat yang paling penting, bukanlah tumbuhan. Mari kembali ke inti dari semua ini. Bayangkan lagi tulang paha yang patah dan sembuh itu. Di alam liar, hewan dengan kaki patah biasanya mati dalam hitungan hari. Sebuah tulang paha yang sembuh sepenuhnya adalah sesuatu yang nyaris tidak pernah kita lihat pada hewan liar. Tapi pada manusia kita melihatnya berkali-kali, dan setiap tulang yang sembuh itu menceritakan kisah yang sama. Kisah tentang seseorang yang tinggal, seseorang yang membawa makanan, seseorang yang menunggu selama berminggu-minggu sampai temannya bisa berdiri lagi. Inilah yang benar-benar membuat kita bertahan. Bukan cakar, bukan taring, bukan kecepatan, tapi kesediaan untuk tidak meninggalkan satu sama lain. Manusia adalah makhluk yang rapuh. Kita lambat, kita lemah dibandingkan predator. Kulit kita tipis, kuku kita tumpul, tapi kita punya sesuatu yang jauh lebih kuat daripada cakar. Kita punya kelompok yang peduli. Ketika salah satu dari kita jatuh, yang lain tidak selalu berjalan pergi. Mereka berhenti, mereka membantu. Dan karena itu, kita bertahan melewati luka-luka yang seharusnya menghapus kita. Sekarang, pikirkan tentang dirimu. Ketika kamu merawat seseorang yang sakit, membawakan makanan untuk teman yang demam, duduk di samping keluarga di rumah sakit, menjaga anak yang sedang tidak enak badan, kamu sedang melakukan sesuatu yang sangat-sangat tua. Sesuatu yang lebih tua daripada kota, lebih tua daripada bahasa tulis, mungkin lebih tua daripada spesies kita sendiri. Kamu sedang mengulang tindakan yang sama yang dulu menyelamatkan nenek moyangmu. Tindakan yang tulang demi tulang membantu manusia bertahan melewati zaman yang paling keras. Kepedulian bukan sekadar perasaan yang indah. Bagi spesies kita, ia adalah strategi bertahan hidup. Mungkin salah satu yang paling penting yang pernah kita miliki. Jadi, bagaimana manusia purba bertahan dari sakit dan luka? Sebagian ya karena tubuh mereka tangguh, sebagian karena keberuntungan, dan mungkin sebagian kecil karena tumbuhan yang mereka temukan di sekitar mereka. Tapi lebih dari semua itu, mereka bertahan karena mereka saling merawat. Karena jauh di masa lalu, di dalam gua-gua yang dingin dan dunia yang berbahaya, manusia menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Mereka menemukan bahwa ketika seseorang jatuh, kamu tidak harus meninggalkannya. Dan lain kali kamu melihat seseorang merawat orang lain yang terluka, atau lain kali seseorang merawatmu, ingatlah sejenak. Kamu sedang menyaksikan salah satu hal tertua dan paling manusiawi yang pernah ada. Sebuah warisan yang lebih tua daripada sejarah itu sendiri. Obat pertama yang pernah kita miliki bukanlah tumbuhan, bukan pula alat. Obat pertama yang pernah kita miliki adalah satu sama lain.